Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita telah selesai kemarin membahas tentang matan Nukhbatul Fikar, dan sebelumnya juga telah kita pelajari Mandhumah Al-Baiquniyah. Kita lanjutkan untuk mempelajari kitab yang berikutnya, kitab yang sangat penting sekali. Itu kitab Mustalah Hadis yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sehingga kita ditakmili di sini mempelajari 3 kitab usul sekaligus yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, usul tafsir itu yang dipelajari adalah apa? Usul tafsir, risalah fi usul tafsir karangan siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian juga usul fikih, al-usul min ilmi usul, itu juga Syekh Utsaimin. Demikian juga di sini siapa? Mustalah hadis yang dikarang oleh Syekh Utsaimin. Ya, karena beliau Masya Allah banyak sekali cabang-cabang ilmu yang beliau kuasai. Beliau ahli akidah, ya, banyak syarah kitab tentang akidah. Demikian pula beliau juga ahli hadis, ya. Kemudian ahli fikih beliau, ya, ahli fikih, ahli usul. Yang ini Masya Allah di antara keutamaan beliau rahimahullahu ta'ala. Maka alhamdulillah ya, kita bisa ya insya Allah ya, bisa mempelajari kitab beliau usul Mustalah hadis, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menguatkan ya pondasi mustalah hadis kita setelah kemarin selesai mempelajari Mandhumah Baiquniyah dan matan Nukhbatul Fikar. Langsung saja ayuhal ikhwah wal akhwat, untuk mempersingkat waktu kita mulai membaca dari muqaddimahnya, dimulai dari Mas Okta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi na'matu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wasalaman taslima. Amma ba'du fa inna Allah ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi liyudhhira alaihi dinil kullihi wa anzala alaihi kitab wal hikmata fal kitabu Qur'ana wal hikmatu sunnah. Al-Qur'anu was sunnatu wal hikmatu as-sunnah liyubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaruna fi fayahtaduna wa yuflihuna. Fal kitabu wa sunnatu huma aslani li illa alladani qamat bihima hujjatullahi ala abdihi ibadihi waladani tanbani alaihimal al-ahkamu i'tiqadiyatu wal amaliyatu ijaban wa nafyan.
wal musta'dilu bil Qur'ani yahtaju ila nadari wa wahidun wa wan nadaru fi dalalatin nasi al hukmi wa la yahtaju ila nadari fi musnadihi li'annahu sabitun subutan qat'iyan binakli mutawatiri lafdon wa maknan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita masuk pada muqaddimah. Ya, muqaddimah itu adalah sesuatu yang penting sehingga tidak alangkah bagusnya tidak ya dilewati setiap muqaddimah dari kitab-kitab para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'tubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi. Ini pakai shin, jangan lupa ya. Karena kalau sa itu berarti berlindung dari kegembiraan. Ya, itu ya. Jadi ada min syurur, sya. Ya, sin kan surur, bahagia ya. Malah enggak bahagia-bahagia nanti. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nah, di sini ternyata kita berlindung dari min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga keburukan amalan-amalan kita. Ya, Masya Allah, muqaddimah ini sebenarnya sangat dalam ya ikhwah. Yang pertama kita memuji Allah, kemudian isti'anah, ya, karena kita nggak bisa memuji Allah kecuali dengan atas pertolongan Allah. Kemudian kita dalam memuji Allah, dalam minta pertolongan itu penuh dengan kekurangan, sehingga kita beristighfar dan bertobat kepadanya. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini penting sekali ya, terutama muqaddimah ketika memulai khutbah atau muhadharah, ya, yang menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah di tangan Allah semata. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa inna Allah ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Di sini beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengingatkan bahwasanya Allah itu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Ya. Apa makna bil huda ya ikhwah? Al huda ilmun nafi wa dinul haq al amalu as-salih. Al-huda ilmun nafi wa dinul haq al-amalus salih. Apa tujuannya? Liyudhirahu ala dini kulli, agar Allah memenangkan di atas agama seluruhnya. Wa anzala alaihil kitaba wal hikmata. Fal kitabu huwal Qur'anu. Alkitab adalah Al-Qur'an, wal hikmatu hiyas sunnah. Jadi hikmah, jadi kalau ada lafaz-lafaz wa anzalal kitaba wal hikmata, itu menunjukkan bahasa al-hikmah itu adalah as-sunnah.
Apa tujuannya? Liyubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Menunjukkan bahwasannya fungsi dari sunnah itu adalah mubayyinatun lil Qur'an. Liyubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Ya, kedudukan sunnah nabawiyah, kedudukan hadis itu sebagai mubayyinatan lil Qur'an. Itu sebagai penjelas Al-Qur'an. Maka sebaik-baik tafsir Al-Qur'an setelah Al-Qur'an itu sendiri, yang mana terkadang suatu ayat itu dijelaskan oleh ayat setelahnya, maka sebaik-baik penjelas Al-Qur'an setelah Al-Qur'an adalah As-Sunnah. Liyubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Menunjukkan ayuhal ikhwah wal akhwat, seseorang itu tidak akan bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar kalau tidak perhatian dengan sunnah. Kalau tidak perhatian dengan hadis. Betapa banyak orang yang tersesat karena apa? Karena tidak memahami Al-Qur'an sesuai dengan sunnah. Contoh mereka Khawarij. Mereka terkenal dengan ahli Qur'an. Orang-orang Khawarij itu perhatian dengan Al-Qur'an. Banyak dari mereka yang hafal Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an, namun tidak sampai melebihi kerongkongan mereka. Menunjukkan tidak sampai ke hati mereka. Kenapa bisa tersesat? Karena mereka meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Apalagi Qur'aniyun yang dikenal dengan inkaru as-sunnah. Qur'aniyun yang mereka cuma memakai Al-Qur'an dan tidak memakai sunnah. Ya, radionya lumayan kenceng ya. Radionya jelas. Jika ceramah itu Al-Qur'an terus, nggak ada apa? Sunnahnya, nggak ada hadis. Ya. Jadi ini ya ikhwah, bahasanya sunnah. Ya. Mereka ahlus sunnah adalah mereka yang berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada pada mereka Khawarij. Mereka Khawarij yang keluar dari ketaatan kepada waliul amri, ternyata mereka sangat perhatian dengan Al-Qur'an namun tidak melebihi kerongkongan mereka. Karena mereka meninggalkan sunnah, di antara sebab mereka menyimpang dari jalan yang benar. Maka fal kitabu was sunnatu huma al-aslani alladhani. Maka kitab dan sunnah itu keduanya adalah al-aslani, dua pokok, dua sumber. Alladhani yang keduanya, ini namanya adalah isim mausul yang musanna. Isim mausul yang musanna ya. Fal kitabu wa sunnatuhuma al-aslani alladhani. Coba alladhani di sini i'rabnya apa? Mas Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bapak. I'rabnya apa? Arfa sebagai apa? Nah, pakai fi mahali enggak? Yang benar enggak pakai fi mahali? Karena dia mu'rab. Iya kan? Iya, dia enggak pakai fi mahali. Jadi langsung kita katakan alladhani itu rafa karena sebagai naat dari al-aslani. Jadi dia rafa karena dia tidak mabni. Dia mu'rab. Bisa alladhani, bisa alladhaini.
Itulah isim mausul yang mu'rab, gitu ya. Yang keduanya, ayuhal ikhwah wal akhwat, qamat bihima hujjatullah ala ibadihi. Tegak dengan keduanya, ya hujjahnya Allah terhadap atas para hamba-hambanya. Walladani tanbani alaihima, dan juga kedua hal ini Alkitab dan Sunnah itu tanbani alaihima, dibangun di atasnya apa? Al-ahkamul i'tiqadiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah. Wal amaliyah, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah. Kalau kemarin kan usul fikih itu berarti ahkam al-amaliyah at-tafsiliyah. Ya. Jadi menunjukkan sumber akidah, ya, sumber hukum-hukum, sumber fikih, ya, itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijaban wa nafyan, baik menetapkan atau menafikan. Wal mustadilu bil Quran yahtaju ila nadharin wahid. Nah, ini penting sekali ikhwah. Dari keterangan beliau ini, bahwasanya orang yang berdalil dengan Al-Quran, al-mustadil artinya orang yang berdalil. Orang yang berdalil dengan Al-Quran itu butuh untuk melihat satu hal. Butuh untuk melihat satu hal. Apa itu? Wa huwa an-nadharu fi dilalatin nas 'alal hukmi. Itu melihat pada sisi pendalilan nas terhadap suatu hukum. Melihat cara istidlalnya itu sudah tepat atau belum. Cara berdalilnya sudah benar atau masih salah. Yang ini ikhwah kita pelajari dalam apa? Dalam usul fikih. Thariqatul istidlal, cara berdalil, cara beristinbat. Betapa banyak orang yang hafal ayat Al-Quran, hafal hadis Nabi, namun ternyata untuk beristidlal, untuk beristinbat, mengeluarkan suatu hukum, suatu faedah, itu apa? Masih belum bisa. Karena di situ butuh kepada analisa yang tajam, butuh perenungan yang mendalam, butuh kecerdasan. Ini ya, fi dilalatin nas 'alal hukmi. Dan nanti kan ketika belajar usul fikih ya intinya itu cara berdalil. Bagaimana istidlal, bagaimana istinbat. Yang di situ apa? Di situ menggunakan ilmu usul fikih. Jadi kalau Al-Quran itu adalah butuh untuk melihat satu hal, yaitu bagaimana cara beristidlal, cara beristinbat. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang yang salah dalam beristinbat, dalam beristidlal. Mereka pun beristinbatnya dengan Al-Quran, namun salah dalam pemahaman. Seperti kelompok yang hanya mengharamkan 4 hal. Mereka berdalil dengan innama harramallahu alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Mereka berdalil innama, hanya. Hanya itu ya. Berarti Allah hanya menghalalkan maitah, bangkai, darah, daging babi. Terus apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah.
Mereka beristidlal berarti selain 4 ini adalah halal, termasuk tikus, termasuk anjing, termasuk apalagi celeng, ya, dan lain sebagainya. Semuanya halal. Karena ini salah dalam beristidlal, salah dalam beristinbat. Karena dia enggak merujuk pada bagaimana pemahaman para ulama salaf terhadap ayat tersebut. Dan kebiasaan firqah yang menyimpang itu hanya memegang satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Beda dengan ahlus sunnah itu mengumpulkan dalil-dalil yang ada, ya, sehingga bisa ditarik kesimpulan. Ya. Itu kebiasaan firqah yang menyimpang hanya berpegang dengan satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Nah, di sini kalau Al-Qur'an itu hanya butuh satu, yaitu apa? Bagaimana cara beristidlal. Wala yahtaju ila an-nadhari fi musnadihi, dan tidak butuh untuk melihat pada sanadnya. Kenapa? Nggak perlu dicek lagi ini Al-Quran sahih enggak itu ya. Nggak perlu. Li'annahu sabitun subutan qat'iyan. Karena Al-Quran itu adalah tetap dengan ketetapan yang qat'i. Binaqlil mutawatiri, dengan penukilan yang mutawatir. Al-Quran itu mutawatir baik secara lafdhan wa ma'nan. Ya, Al-Quran ya mutawatir lafdhan wa ma'nan. Dan kita tidak perlu ragu ya dalam masalah ini karena Allah telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikra. Ma makna dzikra huna? Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan bahwasanya kamilah yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Al-Quran gak bisa dirubah. Beda dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Makanya musuh Islam itu kalau mau merubah Al-Quran gak akan bisa. Sampai kapanpun. Namun fokus mereka adalah bagaimana umat Islam ini memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Yang pertama adalah menjauhkan dari hadis. Menjauhkan dari sunnah. Dan juga memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Mereka liberal pun ya, dalilnya adalah dalil Al-Quran kan. Dalam surah Al-Baqarah ya. Innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina, ya. Dan seterusnya. Mereka dalilnya apa? Al-Quran. Yang mengatakan semua itu agama itu benar. Ya. Sedangkan kalau berdalil dengan sunnah itu butuh untuk melihat dua hal. Ya kan? Dilanjutkan Bapak Rohayadim. Bismillah. Wal mustadilu bis sunnati yahtaju ila nadoro ini. Awaluha an-nadoro fi subutiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam it laisa kullu ma nasaba ilahi sahihan. Sanihima an-nadoro fi dilalatin nasi alal hukmi. Bamin ajalin nadori al awali uhtija ila wat'il qawaida yamizu yumayyazu biha makulu minal marduti fima yunsabu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam bakat qoma al ulama'u rahimahullahu bidalika wa samauhu mustalahul hadis
Waqad wada'na fihi kitaban waston wasaton yastamalu yastamilu ala muhimmi min hadal fani hasaba manhajil muqarrari lisunata ini al-ula bahasanya tuh minal kismi asanawi fil ma'ahidi al-amaliyati ma'ahidil ilmiyati wa samainahu tolahal hadis waqad ja'alna kismaini al-kismul awalu yatadammanu muqarrara sanati al-ula ya wal qismu sani yatadammanu muqarrara sanati saniyati ya. wallahu as'alu an yaj'ala amalana khalisan lau liwajhi wafiqan li mardatihi nafi'an ibadihi innahu jawadul karim. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, syukran ala husnil qiraah. Ya, jadi berdalil dengan Al-Qur'an itu butuh melihat satu hal. Kemudian berikutnya adalah berdalil dengan as-sunnah. Berdalil dengan as-sunnah. Wal mustadillu bis sunnati yahtaju ila nadharaini. Dan orang yang berdalil dengan as-sunnah, dengan hadis, itu butuh untuk melihat dua hal. Apa saja ayuhal ikhwah wal akhwat? Awaluha, yang pertama, an-nadharu fi subutiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah melihat pada subutnya. Melihat pada apa? Kebenarannya. Kebenarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hadis ini benar dari Nabi atau tidak? Jadi melihat pada apa? Subutiha. Apakah melihat pada tetapnya? Maksudnya apa? Kebenarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. It laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Kenapa harus melihat kebenaran, kepastian apakah itu dari Nabi SAW? Karena tidak setiap yang disandarkan kepada Nabi itu sahih. It laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Tidak setiap, karena tidak setiap yang disandarkan kepada Nabi itu sahih. Betapa banyak yang mengatakan qala Nabi, qala Rasulullah, namun hadisnya apa? Dhaif. Terutama di awal-awal bulan Rajab, terus pertengahan bulan Sya'ban, Ramadan, Itu Ramadan kalau kultum kultum tarawih. Yang di sana banyak apa? Hadis-hadis dhaif, bahkan palsu bertebaran. Maka kalau ingin berdalil dengan sunnah ya ikhwah, sebelum berdalil harus apa? Dipastikan sahih tidaknya. Jangan sampai sudah apa? Capek-capek berdalil, capek-capek berdalil, capek-capek mendengarkan ternyata namun hadis ini sayang sekali dhaif.
Nah, itu ya. Ya akhir-akhir gitu. Ya udah perhatiannya akhirnya ternyata namun sayang hadis ini apa? Dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran. Ya. Meskipun ada hiburan lagi, namun maknanya sahih gitu ya. Ini pertama ya ikhwah. Jadi inilah kenapa ya seorang ahli fikih itu nggak bisa lepas dari ahli hadis. Dalam artian orang yang ahli fikih, ahli beristidlal, itu pun juga sebelum beristidlal kan dia harus harus memastikan hadis ini sahih atau tidak. Maka ini kita lihat betapa peran yang sangat besar, sangat mulia dari mereka para ulama muhaddisin. Ya. Karena tentunya hadis-hadis ahkam itu tidak hanya yang ada dalam Bukhari dan Muslim saja. Ya. Banyak di kitab-kitab yang lainnya. Sanihima, yang kedua yang kita butuhkan ketika ingin berdalil dengan as-sunnah adalah an-nadharu fi dilalatin nas al-hukmi. Sama dengan Al-Quran tadi ya, yaitu melihat bagaimana cara berdalil atau beristidlal pada penunjukan nas terhadap hukum atau istinbatnya, istidlalnya. Wa min ajlin nadharil awal, dan karena butuh untuk melihat yang pertama. Lihat yang pertama tadi apa? Subutiha ya. Subutiha anin nabi. Yang karena perlu melihat yang pertama yaitu apakah benar itu dari Nabi. Uhtija ila wat'i qawaida. Maka dibutuhkan pada untuk apa? Membuat kaidah-kaidah. Jadi perlu adanya kaidah-kaidah agar kita bisa memastikan kesahihan atau tidaknya hadis tersebut. Yumayyazu, nah di sini kita baca majhul karena fa'ilnya tidak diketahui, tidak disebutkan. Yumayyazu biha, yang bisa dibedakan biha, dhamirha kembali kemana? Qawaid gitu ya. Yang bisa dibedakan dengannya itu dengan kaidah-kaidah tadi, al-maqbulu minal mardudi, mana yang makbul dari mana yang mardud, yang tertolak, fima yunsabu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qamal ulama'u rahimahumullah. Dan Masya Allah, para ulama telah menegakkan ilmu ini. Ya. Waqad qamal ulama'u rahimahullah bidzalik. Para ulama telah membuat kaidah-kaidahnya. Para ulama Masya Allah telah menyusun kaidah-kaidah tersebut. Wasamauhu, dan mereka menamakannya dengan mustalahal hadis. Mustalahal hadis. Waqad wada'na fihi kitaban wasatan. Nah, beliau mulai menjelaskan tentang kitab ini. Dan aku pun dan kami membuat fihi, dhamirhi kembali kemana? Iya, mustalahil hadis, bagus. Dan kami membuat dalam mustalah hadis kitaban wasatan, kitab yang pertengahan ini ya. Masya Allah, ini pertengahan. Ya, pertengahan. Yastamilu alal muhimmi, yang mengandung atas satu yang penting. Min hadal fanni, dari cabang ilmu ini. Insya Allah ya. Jadi beliau di sini seperti apa? Seperti Ibnu Hajar kemarin dalam matan Nuhbatul Fikar. Ya, yang penting-penting. Hasabal manhajil muqarrari, sesuai dengan kurikulum. Manhajil muqarrar, sesuai dengan apa?
kurikulum lisanataini untuk 2 tahun. Masya Allah. Jadi belajar kitab ini sebenarnya ya, wah kitab ini dipelajari 2 tahun. Namun antum nggak ada 2 tahun, mudah-mudahan selesai. Ya, 1 semester. Masya Allah. 2 tahun. Lisanataini. Al-ula wasaniyah, tahun pertama dan kedua. Fil qismis sanawi. Qismis sanawi berarti apa? Untuk SMA ya. Insya Allah kita SMA lagi ya. Ya, fi qismis sanawi. Fil ma'ahidil ilmiyah, di mana? Masya Allah, di ma'had-ma'had ilmi ini. Iya. Ma'had ilmi berarti ya, ma'ahidil ilmiyah. Ma'had ilmi. Apakah beliau ini memang mengarang untuk ma'had ilmi ya, ikhwah? Ya di sana kalau ma'had ukhwah ya termasuk ma'had ilmi itu ya. Pondok-pondok pesantren maksudnya. Wasamainahu, dan kita namakan mustalahal hadis. Wa qad ja'alnahu qismaini, kami jadikan 2 bagian ya ikhwah. Al-qismul awwalu yatadammanu muqarraras sanatil ula. Memang ini ya, sunnah dengan sanah itu bentuknya sama ya. Ya, ahlan. Bentuknya apa? Sama. Ya, bentuknya sama. Al-qismul awwal yatadammanu muqarraras sanatil ula. Bagian yang pertama, jadi kitab ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu untuk tahun yang pertama. Wal qismu tsani yatadammanu muqarraras sanati tsaniyah. Sedangkan qismu tsani itu untuk muqarrar tahun yang kedua. Wallahu as'alu an yaj'ala amalana khalisan liwajhihi. Masyaallah. Dan Allah kami memohon ya, kepadanya agar menjadikan amalan kita khalisan liwajhihi, ikhlas mengharap wajahnya, muwafiqan limardatihi, mendapatkan keridhoannya, nafi'an liibadihi, innahu jawadun karim. Dan ini pun ikhwah, kita mengajar kitab mustalah hadis ini juga di MA kelas 11. MA kelas 11. Kalau bayi kunyah itu i'daduat kelas 2. I'daduat kelas 2 kalau bayi kunyah. Itu 1 tahun. Antum Masya Allah 1 semester ya. Iya. Sudah ya. Jadi kalau mau bayi kunyah itu i'daduat kelas 2. Kita mempelajarinya itu 1 tahun. Dan ini juga MA kelas 2. MA kelas 2 juga 1 tahun. Jadi antum Masya Allah berapa ya? 3 tahun ya. Karena bayi kunyah itu 1 tahun. Ini 2 tahun kalau di Arab ya. Ya kita mulai ya ikhwah. Mustalahul hadis. Mas Ketut dilanjutkan. Bismillah. Al-qismul awwalu min kitabi mustalahil hadisi. Mustalahul hadithi alif ta'rifuhu fa'idatuhu. Alif mustalahul hadithi ilmun yu'rafu bihi halul rawi wal marwi min haitsul qabuli war raddi. Wa fa'idatuhu ma'rifatu ma yuqbalu wa yuraddu minar rawi wal marwi. Al hadithu al-khabaru, al-atharu, al-hadithul qudsi. Al-hadithu ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Al-khabaru bima'na al-hadithi fayu'rafu bima sabaqa fi ta'rifil hadithi wa qila al-khabaru ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi fayakunu a'ammu minal hadithi wa ashmalu. Al-atharu ma udhifa ila sahabi awit tabi'i wa qad yuradu bihi ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan
fayuqalu wa fil athari 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iya, syukran barakallahu fik ala husnil qiraah. Mustalahul hadis, ta'rifuhu wa faidatuhu. Beliau akan menjelaskan definisi dan faedahnya. Apa itu mustalahul hadis? Ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi. Jadi mustalahul hadis itu adalah suatu ilmu, suatu cabang ilmu yang diketahui dengannya keadaan rawi dan marwi. Keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan. Maksudnya adalah keadaan sanad dan keadaan apa? Matan. Halur rawi, keadaan rawi, wal marwi, dan apa yang diriwayatkan. Min haisul qabulu wal raddu. Ditinjau dari apa? Apakah diterima atau ditolaknya. Jadi memang mustalah hadis itu mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang keadaan rawi dan marwi. Apakah diterima atau tidaknya. Sehingga faedahnya pun tidak jauh beda dari apa? Definisinya. Maka di sini menjelaskan faedahnya adalah ma'rifatu ma yuqbalu wa yuraddu minar rawi wal marwi. Adalah untuk mengetahui apa yang diterima dan apa yang ditolak dari rawi dan marwi. Rawi ini berarti berkaitan dengan sanad, adapun marwi berkaitan dengan apa? Matan. Jadi kita belajar mustalah hadis itu ya terus yang kita pelajari adalah intinya adalah sanad dan matan. Sanad dan matan. Jadi apa? Kita fokus untuk belajar sanad dan apa? Dan matan. Kalau matan hadis jangan dilupakan, namun mantan harus dilupakan. Gitu ya. Mantan harus dilupakan. Apa hukum mantan menghadiri mantan istrinya? Menghadiri pernikahan maksudnya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya. Ya, sekarang beliau membahas tentang istilah ya ikhwah. Agar kita bisa memahami, agar tidak salah dalam memahami istilah-istilah berikut. Yaitu al-hadisu, al-khobaru, al-asaru, al-hadisul qudsi. Bagaimana kita memahami keempat istilah ini? Yang pertama, al-hadisu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sebagaimana yang telah kita ketahui adalah setiap apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. Min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Jangan lupa yang disandarkan itu 4 hal. Apa? Qaulin, fi'lin, taqririn, wasfin. Ya, mungkin kita pernah mungkin cuma dapat 3 aja ya, takrir, tapi ada wasfin. Nah, wasfin ini ada 2, wasfin khalqiyin wa khuluqiyin. Ya, wasfin ada 2 kan? Ya, sifat berarti sifat khalqiyin, sifat fisik, dan khuluq berarti apa? Akhlak. Sifatin khalqiyah wa sifatun khuluqiyah. Ya, terus kemudian al-khobaru, ternyata ya al-khobar, kalau ada al-khobar itu bimaknal hadis. Ya. Maknanya adalah sama, yaitu hadis. Fayu'arrafu, maka khobar itu juga didefinisikan bima sabaqa, dengan apa yang telah berlalu fi ta'rifil hadis, pada definisi hadis. Jadi al-hadis dan khobar maknanya sama. Gitu ya, kalau ada kata al-hadis,
Kalau ada kata al-khobar, maksudnya itu adalah hadis Nabi. Ya. Namun ya ikhwah, waqila, ada pendapat lain. Qila, ya biasanya kalau dalam buku-buku itu ya kalau ada qila itu adalah isyarah. Isyarah bahwasanya pendapat tersebut lemah. Qila, terutama dalam buku-buku fikih qila itu ya. Biasanya adalah apa? Pendapat yang lemah. Al-khobaru, ada pendapat lain. Al-khobar adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Khobar adalah apa yang disandarkan kepada nabi dan selain nabi. Nah, kalau definisinya seperti ini, fayakunu, maka khobar ya fayakunu a'amma minal hadisi wa ashmala. Ini khobar yakununya ya. Fayakunu, maka khobar itu a'amma minal hadis, lebih umum, wa ashmal, lebih luas, ya, lebih mencakup daripada hadis. Khobar. Kemudian al-asar. Ada al-asar. Nah, asar ya ikhwah, ma udhifa ila sahabi awit tabi'i. Jangan sampai kita salah. Ya. Jadi bahwasanya asar itu adalah setiap apa yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Wa qad yuradu bihi, qad berarti kadang di sini. Dan terkadang dimaksud dengannya dengan apa? Asar ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan, tapi ada takyidnya, ada pengikatnya. Fayuqal, maka dikatakan wa fil asari anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada ja'al asar, nah kalau gitu aja ya mutlak ya, ja'al asar, maka maksudnya adalah asar dari sahabat atau tabi'in. Beda kalau kita katakan ja'al asar anin nabi. Berarti itu apa maksudnya? Hadis. Wa fil asari anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarang ini ya. Ya sudah, wa fil hadis itu kan selesai ya. Nah gitu. Karena asar itu ya sahabat dan tabi'in. Terus istilah yang keempat, yang terakhir, hadis qudsi. Silahkan Mas Bapak Susilo. Oh, Bapak Edi ya? Mirip ya? Bapak Edi. Bapak Edi. Sama. Ya, tafadhal. Al-hadithul qudsi ma rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala wa yusama aidan al-hadits ar-rabbaniyah wal hadits al-ilahiyah. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih ta'ala annahu qala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa anna ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Martabatul hadits al-qudsi bainal Qur'an wal hadits an-nabawi. Wal Qur'anul Karim yunsabu ila Allah Ta'ala lafdan wa ma'nan. Wal haditsun nabawiyyu yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lafdan wa ma'nan. Wal haditsul qudsi yunsabu ila Allah Ta'ala ma'nan la lafdan. Walidzalika la yata'abbadu bitilawati lafdihi wal yuqra'u fis shalah. Walam yahsul bihi at-tahaddi walam yunqal bitawatir kama nukil al-Qur'an bal minhu ma huwa sahihun wa dha'ifun wa mawdu'un. Iya, syukran barakallahu fik ala husnil qiraah. Berikutnya adalah hadis qudsi. Hadits qudsi adalah ma rawahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Hadits qudsi adalah setiap apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabb-nya Ta'ala.
Wa yusamma aydan al-hadis ar-rabbaniyah wal hadis al-ilahiyah. Jadi kalau kita ditanya apa nama lain dari hadis qudsi, itu hadis ar-rabbani dan hadis al-ilahi. Ini definisi dari hadis qudsi. Misaluhu, contohnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, fima yarwihi an rabbihi, pada apa yang Nabi meriwayatkan dari Rabbnya Ta'ala, annahu qal ana inda dhanni abdi bi. Ya, aku tergantung bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingat pada diriku. Wa in dzakarni fi mala'in, dan jika ia mengingatku, berzikir kepadaku fi mala'in, di keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ya. Maka aku menyebutnya, ya ikhwah, di perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Itu di hadapan apa? Para malaikat. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dalam kitab Tauhid, ya, bab qauluhi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, sekarang apa beda antara hadis qudsi, Al-Qur'an dan hadis nabawi? Ya, meskipun hadis qudsi ini juga hadis nabawi, ya. Ya kan? Nah, namun dia khusus. Martabatul hadisil qudsi bainal Qur'an wal hadisin nabawi. Jadi martabat kedudukan hadis qudsi itu adalah di antara Al-Qur'an dan hadis nabawi. Kedudukannya apa? Di antara Al-Qur'an dan hadis nabawi yang bukan hadis qudsi. Kenapa ya ikhwah? Apa alasannya? Hadis qudsi di antara Al-Qur'an dan hadis nabawi. Fal Qur'anul Karimu yunsabu ilallahi ta'ala lafdan wa ma'nan. Karena Al-Qur'anul Karim itu disandarkan kepada Allah secara lafaz dan makna. Ini Al-Qur'an. Secara lafaz dan makna disandarkan kepada Allah. Wal hadisun nabawi, sedangkan hadis nabawi yunsabu ilan Nabi SAW lafdan wa maknan. Kalau hadis nabawi apa? Disandarkan kepada Nabi secara lafaz dan makna. Paham ini ya? Hadis nabawi. Wal hadisul qudsi yunsabu ilallahi ta'ala maknan la lafdan. Ya, sedangkan hadis qudsi itu disandarkan kepada Allah Ta'ala secara makna, tidak secara lafaz. Tidak secara lafaz. Berarti lafaz itu dari mana? Nabi, ya. Namun sebenarnya hal ini apa? Khilaf baina al-ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah. Ada ulama yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat demikian. Walidzalika, oleh karena itu, karena lafadznya itu tidak disandarkan kepada Allah, walidzalika, oleh karena itu, la yuta'abbadu bitilawati lafzihi. Tidak dijadikan ibadah dengan sekedar apa? Membaca lafadznya. Kalau Al-Quran, sekedar membaca lafadz Al-Quran itu bernilai apa? Ibadah. Satu huruf, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsaliha. Maka dia dapat pahala 10 ya, satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harf wal
lam harf wa mim harfun. Kalau Al-Quran. Tapi kalau membaca hadits qudsi, apakah per hurufnya dapat pahala? Contohnya, ana ingda doni abdi bi wa ana mau hina yadkuruni. Berbeda dengan kalau kita membaca Al-Quran. Jadi, lafadz hadits qudsi itu la yuta'abbadu bitilawati. Tidak dijadikan apa? Ibadah dengan sekedar membaca apa? Lafadznya. Tapi kalau kita membaca lafadz hadits qudsi, mempelajarinya, merenunginya, gitu ya, memahaminya, maka itu ibadah bukan? Ibadah gitu ya. Ibadah. Wala yuqra'u fi shalah. Nah ini bedanya Al-Qur'an dengan hadits qudsi. Kalau Al-Qur'an dibaca ketika salat, kalau hadits qudsi boleh enggak? Enggak boleh. Nanti malah apa? Batal ya. Bisa batal. Ya, bisa batal. Walam yahsul bihi tahaddi. Dan tidak diperoleh, tidak terjadi apa tahaddi. Tahaddi itu lil ijaz gitu ya. Mukjizat. Tahaddi itu kan tahaddi itu seperti dalam surah Al-Baqarah. Yang mana Allah menantang ya untuk mendatangkan ayat yang semisalnya. Tahaddi itu berarti ya tantangan untuk mendatangkan ayat yang semisalnya. Tahaddi. Qul in kuntum apa? Fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bimisliha. Fa'tu bimisliha au khairan minha. Nah di sini yahsul tahaddi, maka yang enggak ada seorang pun yang bisa mendatangkan lafadz semisal dengan Al-Qur'an. Bahkan Musailamah Al-Kadzdzab pun itu apa? Bisa enggak membuat surat? Suratnya malah lucu ya. Lucu. Surat apa Mas Okta? Al-Fil. Oh, itu Musailamah surat Al-Fil. Ya. Oh, ya, semisal dengan gajah. Oh, surat Al-Fil juga. Oh, maksudnya surat Al-Fil. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Jadi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'tu bi suratim mimithli. Walam yunqal bitawaturi kama nukilal Qur'an. Kalau hadis qudsi itu tidak dinukil secara mutawatir sebagaimana dinukilnya Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan mutawatir ya. Bal minhu, bahkan di antara hadis qudsi ma huwa sahihun wa dhaifun wa maudhu'un. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu ternyata. Bahkan ada yang maudhu ya ikhwah. Itu hadis qudsi. Kalau Al-Qur'an ya semuanya sahih. Karena hadis qudsi itu tidak mutawatir. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ya. Hal min soal ya ikhwah sampai sini. Nah, dilanjutkan Bapak Edi. Fadhal. Bapak Eko Edi maksudnya. Bapak Eko Edi. Aqsamul khabari
bi'itibari turuki naklihi ilyana yanqasimul khabari bi'itibari turuki naklihi ilyanan ila qismaini mutawattiru wa ahadun. Al mutawattiru alif ta'rifuhu wa aqsamuhu ma'at tamthili jim ma yufiduhu. Alif al mutawattiru marwahu jama'atu Yastakhilu fil adati an yatawata'a alal kadhibi wa asnaduhu ila syai'in mahsusin. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kemudian setelah beliau membawakan tadi ya istilah hadis khobar asal qudsi, kemudian beliau membawakan aqsamul aqsamul hadis bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Apabila ditinjau dari apa? Jalur penukilannya sampai kepada kita. Yanqasimul khabaru bi'tibari turuq, ya, turuqi naqlihi ilaina. Ya, jadi agar kita paham bahwasannya hadis yang mutawatir dan ahad itu adalah bi'tibari turuq, ya. Jadi yanqasimul khabaru bi'tibari turuqi naqlihi ilaina ila qismaini. Itu terbagi menjadi 2. Mutawatirun wa ahad. Jadi kalau sebutkan macam-macam hadis, ya, ukur hadis, ya, bi'tibari turuq. Berarti hadis apa? Mutawatir dan ahad. Al-awwalu al-mutawatir. Ta'rifuhu aqsamuhu ma'a tamsil, macam-macamnya bersama memberikan contohnya. Ma yufiduhu, apa faedah dari mutawatir? Yang pertama, definisi. Al-mutawatiru ma rawahu jama'atun. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Ini menunjukkan tidak dibatasi ya, yang penting apa? Jamaah, tidak dibatasi apakah 30, 70. Ya. Yastahilu, yang mustahil. Fil ada, yang mustahil dalam kebiasaan, yang biasanya mustahil. An yatawata'u, mustahil, ya. An yatawata'u, mereka jamaah tersebut itu sepakat alal kadhib, sepakat untuk berdusta. Di hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh jamaah yang secara adah itu mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus, dan mereka jamaah tersebut yang menyandarkan hadis mutawatir kepada syai'in mahsus, sesuatu yang bisa diindra. Maka ini syaratnya, syarat di antara syarat hadis mutawatir adalah al-mustanadu ilal hissi, disandarkan kepada sesuatu yang maksus. Dilanjutkan Bapak Abu Kesha. Bismillah. Ba wa yanqasimu ila qismaini mutawatirin lafdhan wa ma'nan wa mutawatirin ma'nan faqat. Fal mutawatiru lafdhan wa ma'nan ma ittafaqar ruwatu fihi ala lafdhihi wa ma'nahu
Misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Faqad rawahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara min sittina sahabiyan minhum al-asharatul mubasysyaruna bil jannati wa rawahu an haula'i khalquhu kasirun. Wal mutawatiru ma'nan ma ittafaqa fihi ruwatu ala ma'nan kullin wan farada kullu hadisin bi ma'nahi khasi. Misaluhu ahaditsu syafa'ah wal mashi 'alal khuffaini wa libadihim mimma tawatara hadisu man kadab wa man banallahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadihi ba'dun. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa yanqasimul mutawatiru ila qismaini. Mutawatir terbagi menjadi dua macam. Mutawatirun lafdhan wa ma'nan, mutawatir secara lafaz dan makna, wa mutawatirun ma'nan faqat. Ada juga mutawatir secara makna saja. Berarti lafadznya ada perbedaan ya, perbedaan sedikit itu, namun maknanya apa? Sama. Fal mutawatiru lafdhan wa ma'nan, maka mutawatir secara lafadz dan makna adalah apa? Mattafaqar ruwatu fihi ala lafdhihi wa ma'nahu. Ya, adalah apa? Apa yang sepakat para rawi padanya atas lafadz dan maknanya. Jadi para rawinya itu sepakat dalam apa? Lafadz dan maknanya. Berarti lafadz dan maknanya itu sama. Gitu ya. Lafadz dan maknanya sama, seperti itu plek. Ya. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini ternyata mutawatir lafdzan wa maknan. Di hadis yang lain ya lafadznya sama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis yang lainnya juga sama dari rawi yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Insyaallah sampai lebih dari 70 sahabat ya. Faqad rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru. Ya. Karena apa? Karena sebagai fa'il dari rawahu. Faqad rawahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru min sittina sahabiyan. Maka telah meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa ikhwah? Lebih dari 60 ya. 60 atau 70? 60. Sittina di sini ya. Ya, sittina sahabiyan, 60 sahabat. Masya Allah. 60 sahabat sama, man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba maq'adahu minan nar. Gimana? Lebih banyak dari 60. Iya. Aksar, lebih banyak. Lebih banyak dari 60 sahabat. Minhum al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. Nah, ternyata yang meriwayatkan hadis ini ya ikhwah, man kadzaba alayya, itu di antara mereka adalah 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Insyaallah ya. Wa rawahu an haula, dan meriwayatkan dari mereka, wa rawahu an haula, dan meriwayatkan dari mereka apa ini? Lebih dari 60 tadi ya. Khalqun kasirun. Banyak apa? Rawi, banyak manusia. Diriwayatkan dari yang 60, lebih dari 60 sahabat tadi. Wal mutawatiru ma'nan.
Ini yang kedua, mutawatir maknan mattafaqa fihi ruwatu ala maknan kulliyin. Apa yang para rawi itu sepakat di dalamnya atas makna secara umum. Maknan kulliyin. Makna secara apa? Umum. Makna secara umumnya, secara makna umum sama. Wan farada kullu hadisin bil lafdhihil khas. Itu makna ya. Yang benar apa? Lafdi, bukan makna. Wan farada kullu hadisin bil lafdhihi al khas. Bukan makna khas. Kalau makna khas berarti beda lagi maknanya kan gitu. Itu cetakan berapa ya? Tahun berapa? Punya antum? 2000 berapa? 1993. Kalau Masehinya berapa? Masehi. 1415. Itu kalau Hijriah. Kalau Masehinya 94. Nah, punya saya lebih muda. 2006. 2006. Selamat ya? Masih SD. Ya karena kita nggak dapat yang lebih muda tadi ya PDF-nya ya. Dapatnya yang lebih tua. Tapi sebenarnya sama. Sebenarnya satu kata, dua kata itu ya. Namun ini kesalahan fatal tadi kan. Gimana hau? Ya benar bilaf di. Wan farada kullu hadisin bilafdhihil khas. Dan masing-masing hadis itu apa? Ya menyendiri dengan apa? Dengan lafaz yang khusus namun maknanya sama gitu. Apa contohnya? Ahadisus syafa'ah, hadis-hadis tentang syafaat itu ternyata mutawatir maknanya ikhwah. Hadis tentang mengusap alal khuffaini itu ternyata mutawatir makna. Kenapa mutawatir yang makna? Ada yang menolak kan? Tentang apa? Mengusap khuf. Jangan mengusap khuf. Bahkan kata Ali, laukan di'nu birra'i ya. Seandainya agama itu dengan apa? Akal-akalan. Niscaya apa? Mengusap khuf yang atas itu lebih aula daripada yang bawah ya. Mengusap khuf yang bawah lebih aula daripada yang atas. Ya. Apa bait syairnya? Mimma tawattara hadisu man kadzaba wa man bana lillahi baitan. Ini man bana lillahi baitan, keutamaan masjid. Wahtasab ya, man baita lillahi lillah, wahtasab itu kan berharap. Wa ru'yatullah, wa syafa'ah tentang syafaat, wal haud telaga, wa masul khufaini wa hadi ba'du. Ini adalah contoh dari mutawatir makna. Taib nam ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjutkan ya faedah dan hadis ahad. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.